Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, sehat selalu. Amin, amin. amin. Ya ini sudah ditunjuk untuk Timnas Indonesia U20, pelatihnya siapa? Dan konon ini ditujukan untuk maju ke Piala Dunia U20 nih. Bro Ibung, Ya, gimana betul. beritanya nih Bro? Ya memang kan dari berita yang kita terima itu kan ada penunjukan lagi-lagi Indra Safri ya yang Mhm, dipilih untuk menukangi Under 20 yang tujuannya adalah targetnya adalah ke Piala Dunia di tahun 2025 ya kalau nggak salah ya mhm, mhm, untuk Under 20. Nah, tentu kan dasar penunjukan Indra Safri dari pihak PSSI punya banyak alasan sebetulnya. mhm, Karena kalau kita lihat dari backgroundnya Indra Safri, dia memang kan lebih banyak berkutat di level-level usia sebetulnya. mhm, Nah, makanya kalau kita lihat ke belakang, bagaimana prestasi dia pernah menjadi juara di Youth Invitation Turnamen di Hong Kong ya untuk under mhm, 17 dan under 19 itu di tahun 2012. Nah, kemudian di tahun 2013 pun dia juga bisa mengantarkan timnas kita menjadi juara Piala AFF Under 19. mhm, Di 2019 kita juga sukses di AFF Under 20 itu melalui tangan dinginnya Indra Safri gitu loh. mhm, Bahkan yang puncaknya adalah SEA Games kemarin Under 23 kita bisa meraih setelah jeda waktu yang cukup panjang sekitar 31 tahun gitu loh bro. mhm, Nah tentu ini yang menjadi dasar pemilihan dari ini ya dari Indra Safri. Saya pikir sih seperti itu ya. Ini mhm, analisa saya seperti itu. mhm. Bahwa dasar pemilihan Indra Safri karena beliau memang dirasa paling tepat untuk menangani timnas di usia-usia muda gitu loh bro. Hmm. Nah ini apa nggak berkaca ya daripada hasil kemarin waktu di kemana Asian Games ya, di mana kan dari Ya, 4 laga cuman satu yang menang. ya, Bahkan bahkan ya. Indonesia kalah 1-0 dari tim yang biasanya dikalahkan oleh Indonesia. Ya itu dia. Itu juga kita kan nggak tahu juga ya dasar pemikirannya seperti apa Mhm, dari pihak PSSI. Apakah kemarin hasil dari Asian Games juga menjadi bahan evaluasi atau tidak gitu loh. mhm, mhm, Nampaknya hasil dari Asian Games kemarin itu belum menjadi rujukan dari pihak PSSI untuk menentukan mhm, pelatih. mhm, Akhirnya walaupun katakanlah di Asian Games kita babak belur, tapi tetap ini dipercayakan kepada Indra Sapri. Tapi bisa juga apa namanya alasan berikutnya memang kalau kita melihat pada jajaran pelatih-pelatih yang ada, pelatih-pelatih nasional khususnya, mhm, sepertinya memang belum ada sosok-sosok yang bisa katakanlah ini ya menjadi pesaingnya Indra Safri untuk level mhm, usia ya. mhm, Kita lihat paling yang mendekati katakanlah ya Bima mhm, Sakti. mhm, Kemudian ada juga nama-nama seperti Fahri Husaini mhm, atau Rahmat Darmawan mhm, atau Aji Santoso. Paling nama-nama yang seperti seperti itu aja ya. mhm, Tapi rasa-rasanya kalau kita berkaca pada pencapaian di level-level usia, belum ada yang secemerlang Indra Safri dalam hal ini ya mhm, gitu loh. Jadi ini juga sih yang mungkin bisa menjadi alasan bahwa PSSI akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Indra Safri karena mhm, alternatif yang lain sepertinya belum memberikan belum meyakinkan gitu loh. mhm, Belum meyakinkan pihak PSSI untuk bisa menargetkan ke orang lain gitu, Bro. mhm. Tapi gini ya, eh, Hmm. pelatih pesepak bola muda ya, di Indonesia ini kan ada juga seperti misalnya yang menjadi pelatih di Garuda Select misalnya. Kenapa tidak Ya. mereka yang dipanggil? Atau misalkan juga kemarin kan Indonesia juga dalam hal ini PSSI sudah menunjuk pelatih Jerman misalnya. Kan itu juga untuk usia muda kan. Kenapa tidak beliau juga gitu? Kenapa pilihannya jadinya harus pelatih Indonesia sendiri, pelatih lokal dan tidak menggunakan pelatih luar yang notabene punya
jelas gitu ya, mereka punya track record yang jauh lebih bagus gitu. Apakah PSSI memilihnya karena faktor nasionalisnya saja atau ada faktor lain misalnya, wah nggak sanggup gua bayarnya, misalnya seperti itu, bro? Rasanya kalau soal biaya mungkin tidak menjadi persoalan buat PSSI sekarang ya. Mhm, Artinya di bawah Pak Erick Thohir kemungkinan untuk pembiayaan masalah-masalah harian di PSSI itu mungkin bisa ditanggulangi dengan baik. Cuma mhm, memang kalau misalkan yang Bro Eri sampaikan bahwa ini mungkin untuk mengesankan bahwa ada tetap ada nasionalisme yang mesti dikeluarkan ya, mesti mhm, diperlihatkan oleh timnas kita. Bisa jadi itu juga menjadi bahan pertimbangan ya. mhm, Karena biar bagaimanapun kalau kita melihat bahwa event yang akan di target adalah Piala Dunia Under 20, tentu ini kan bukan sebuah target yang mudah dan kita juga kan harus melalui jalur-jalur misalkan jalur kualifikasi dan segala macam. mhm, Tapi kalau misalkan targetnya jelas bahwa Indra Safri juga harus bisa meloloskan Indonesia ke Piala Dunia Under 20 di tahun 2025, ya bisa jadi itu menjadi rujukan. Nah, kalau misalkan kemudian kita perbandingkan dengan pelatih-pelatih dari luar negeri, ya ini juga saya juga tidak juga mengerti ya apa yang menjadi bahan pertimbangan dari PSSI. Karena kalau kita lihat memang kalau kita boleh jujur katakanlah ya, memang kelas dari eh, Indra Safri ini baru berupa regional Asia Tenggara gitu loh bro. Kalau mhm, kita berkaca pada pencapaian yang pernah dia capai gitu loh. mhm, Apakah ini mencukupi untuk katakanlah memasuki kualifikasi Piala Dunia yang konon kabarnya lebih berat katakanlah ya seperti itu ya mhm, mhm, ketimbang dari turnamen-turnamen yang pernah dia hadapi gitu loh. mhm. Jangan sampai bahwa pemilihan ini hanya didasarkan karena pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya emosional, sifatnya Hmm. hanya agar tidak terlihat bahwa kita terlalu luar negeri minded gitu loh. Nah, Tidak jangan tidak jangan lokal pride gitu ya. begitu, Bro. Ya, ya kan betul sih. Kalau mau dilihat kan mestinya kalau kemarin banyak yang bilang bahwa kita harus kuat dulu di Asia Tenggara, baru nanti ke Asia, baru nanti ke Mm-mm. dunia, katanya kan seperti itu. Nah, Ya, kalau kemarin Asian Games kan itu sebenarnya kelas Asia kan. Kalau Asia aja terus ternyata rontok di babak-babak awal gitu ya. Apakah ya. punya kita apa ya mimpi bahwa ini bisa dibawa ke level kelas dunia gitu loh bro. Iya, memang kalau misalkan ada apa namanya semacam analisa bahwa kita harus mapan dulu di Asia Tenggara, nah kalau begitu dong kapan kita melajunya ke fase-fase yang lebih berat ke Asia Mhm, atau ke dunia sekalipun gitu loh. mhm, mhm, Jangan juga berpikir bahwa kita harus stuck di Asia Tenggara mhm, karena itu hanya akan mengkerdilkan sebetulnya, mhm. mengkerdilkan kualitas sepak bola nasional. Ya. Sepertinya yang harus menjadi target bahwa kita harus bisa selalu secara reguler tampil di Piala Asia. Itu satu Mhm, ya. mhm. Tampil di Piala Asia dari semua level usia yang memang dipertandingkan katakanlah Ya. ya. Mhm, Piala Asia ada under 17, ada under 20, 23 dan senior. Itu Indonesia harus bisa mencapai target secara reguler tampil di event-event tersebut mhm, gitu loh. Jadi jangan sampai bahwa kan begini ya, berpikirnya kita begini. Untuk tampil di Piala Asia saja, kita kan harus melalui babak kualifikasi. mhm. Itu udah pasti kan. Ya. Itu aja semacam seleksi sebetulnya. Ya. Tapi kalau kita tampil di AFF di Asia Tenggara, tidak di kan kita tidak perlu lagi yang namanya jalur kualifikasi. Udah Tinggal otomatis kita ya. mau atau tidak gitu loh. Mau atau tidak tampil gitu aja kan. Seperti Nah, Australia gitu ya. Males. iya, karena ya itu tadi, makanya karena tidak ada tantangan, tidak ada babak-babak kualifikasi, saya pikir Mhm, kita tidak lagi bisa menatap bahwa Piala AFF di regional Asia menjadi sesuatu yang sangat penting gitu loh. mhm, mhm, Nah, justru yang menjadi target selanjutnya adalah bagaimana kita secara reguler tampil nih di Piala Asia mhm, untuk mhm. semua level usia. Ya. Itu sih. Pikiran saya sejenis ya, apa searah ya. Kalau misalnya kita udah biasa tampil di Piala Asia, mungkin AFF itu menjadi
bisa jadi langganan juara juga seperti halnya Thailand dan Vietnam kan karena mereka sudah Iya, biasa di Piala Asia sehingga AFF itu bukan sesuatu tantangan yang berat lagi. Kalau Indonesia cuma ngejar-ngejar sampai di AFF, lah kapan lagi ke Piala Asia gitu. iya, betul. Saya Hmm. setuju gitu loh. Ya. Nah, itu tadi makanya juga ini kan menjadi perhatian juga buat PSSI ya bahwa ketika kita berusaha membangun sebuah tim dari segala aspek level usia, kan sepertinya nama-nama yang itu-itu aja yang muncul kan Hmm. Hmm. dari pelatih-pelatih nasional. Hmm. Hmm. Nah, ini menjadi tugas PSSI juga untuk katakanlah mengupgrade kualitas-kualitas dari pelatih-pelatih nasional. Mungkin dengan cara melakukan coaching klinik dari pelatih-pelatih dengan sertifikat UEFA dan segala macam gitu loh. Untuk Hmm. mengadakan coaching klinik di Indonesia. Kemudian bisa jadi juga sepertinya PSSI memberikan semacam katakanlah seperti beasiswa gitu, Bro. Hmm. Beasiswa kepada pelatih-pelatih yang menonjol, pelatih dari Liga 2, Liga Hmm. 3, kemudian atau Liga 1 yang memang lisensi kepelatihannya tuh belum mumpuni katakanlah ya. Hmm. Ketika dia bisa memperlihatkan kualitasnya lebih menonjol, nah dia ini didorong gitu loh, Hmm. didorong Hmm. untuk mengikuti pelatihan-pelatihan di tingkat-tingkat yang lebih berat lagi, misalkan ke Belanda, Hmm. ambil sertifikasi kepelatihan di Belanda atau Hmm. di Italia atau di Inggris gitu loh. Hmm. Hmm. Jangan kita ngambil-ngambil kepelatihan dari Malaysia, dari Thailand, bukan itu sebetulnya. Hmm. Tapi bagaimana kita bisa menembus sertifikasi yang levelnya juga jauh di atas level-level Asia Tenggara, bro. Gitu. Hmm. Ya. Satu lagi nih, kan kalau misalkan mau disebut ada pelatih Indonesia yang lumayan bagus Mm-mm. juga ya. Salah satunya adalah Kurniawan Dwi Iya, Julianto Sikurus ya. Kenapa nggak iya, Sikurus aja yang ditempatkan gitu? Dia kan punya pengalaman yang bagus juga di Italia belakangan ini sebagai iya, sebagai asisten pelatih. Walaupun bagaimanapun cuman hanya asisten pelatih, tapi ini Italia loh gitu kan, beda kelas. iya, betul. Ya mungkin kan itu ini ya bisa bisa saja dicoba. Tapi kalau melihat bahwa eventnya adalah untuk Piala Dunia Under 20, tentu pihak PSSI juga mungkin ya tidak berani juga terlalu ini ya gambling katakanlah ya Hmm. untuk bisa menempatkan Kurniawan karena Kurniawan belum pernah punya pengalaman menangani sebuah tim secara utuh gitu loh. Nah, berbeda dengan Indra Safri, katakanlah. Kemudian berbeda juga dengan Bima Sakti. Bima Sakti biar begitu juga pernah menangani timnas senior, walaupun hanya sebagai caretaker gitu loh. Hmm. Indra Safri pun juga sebetulnya selain dia juga punya pengalaman menangani under apa level-level usia, dia juga di tahun 2016, 2017 pernah juga menangani Bali United dan saat itu Bali United terlihat sebagai salah satu tim yang cukup menonjol di bawah Hmm. arahannya Indra Safri ya. Hmm. Nah, mungkin ini juga menjadi modal buat Indra Safri kenapa dia dipilih lagi. Walaupun sebetulnya banyak kontroversi, artinya banyak ketidakpuasan juga dari Hmm. banyak netizen Hmm. melihat pada hasil dari yang ditunjukkan pada saat Asian Games kemarin gitu loh. Ya, ya, Nah, ini kan bisa menjadi sebetulnya menjadi bahan pertimbangan juga buat PSSI untuk ya, memilih beliau katakanlah ya. ya. Tapi kalau pertimbangan-pertimbangan lain juga kemudian ikut mengemuka, Hmm. artinya bukan cuma pertimbangan dari sebuah kegagalan, tapi pertimbangan juga dari apa yang pernah dia capai. Jadi ini Hmm. kan artinya harus di blend ya. Ya. Bagaimana? Tapi yang dalam hal ini tentu katakanlah yang harus bertanggung jawab terhadap hasilnya nanti itu bukan lagi pada pihak pelatihnya, tapi bagaimana PSSI harus bertanggung jawab terhadap pilihannya, gitu loh Ya, bro. ya, 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 Mm-mm. benar-benar. Balik lagi ke soal si Kurus ya. Kan si Kurus juga Mm-mm. pernah menangani klub di Malaysia, bro. Dan prestasinya juga lumayan loh. Dan itu kan Ya, bisa dijadikan patokan juga bahwa sebenarnya si Kurus ini bukan yang bukan yang nggak ada prestasi mm. gitu kan sebenarnya. Ya, memang dia pernah nangani juga Sabah ya, Sabah Mhm. di Liga Malaysia. Kalau Mhm. nggak salah cuma satu satu musim ya.
Satu dua Kemudian dia terbukti. diganti oleh Ong Kim Sui ya. Ong Ya. Kim Sui pelatih kawakan dari Malaysia dan pernah juga jadi pelatih timnas Malaysia. Nah, tapi mungkin saja bahwa pengalaman-pengalaman tersebut itu belum pada level timnas gitu loh, Bro. Hmm. Karena ini adalah yang dibentuk adalah untuk level-level timnas. Hmm. Nah, apalagi kemudian tajuknya Piala Dunia gitu loh. Hmm. Hmm. Artinya ini kan tentu pressure-nya akan lebih berat. Ya. Bisa jadi bahwa dipikir bahwa Indra Safri juga lebih tahan banting, lebih punya pengalaman untuk mengelola sebuah ini ya, sebuah tekanan gitu loh, Bro. Hmm. Hmm. Bisa saja seperti itu. Ya. Walaupun katakanlah bagaimana akhirnya nanti, ya ini kan juga masih mengundang keraguan, termasuk kita juga kalau melihat berkaca pada hasil yang diperlihatkan di Asian Games, Hmm. muncul keraguan juga terhadap Indra Safri gitu loh, Ya. Bro. Ya. Hmm. Ya, tentunya juga kan walaupun namanya Piala Dunia, misalnya kelompok umur lah Hmm. ibaratnya, itu kan Ya. tidak masuk ke dalam kalendernya FIFA ya. Jadi pemainnya pasti Hmm. juga bukan pemain yang sedang berlaga di klub-klub besar lah, kira-kira seperti itu. Ya. Hmm. Ya, jadi apa yang terjadi di Asian Games itu bisa menjadi sebuah contoh nyata ya, Ya. bahwa kira-kira akan seperti itu hasilnya. Dan Dan gini, Hmm. kita tuh berarti kan berada dalam posisi krisis pelatih ya, pelatih Betul. nasional ya. Ya. Kepikiran sama saya ini kenapa yang dicari justru pelatih Indonesia, tidak pelatih asing. Misalkan itu kan sebenarnya mudah ya untuk menentukan bagi PSSI ya udahlah orang Hmm. Jerman saja atau orang Jepang saja untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia atau seperti misalnya Ya. Sintayong melatih timnas senior yang sangat nyata bahwa permainan timnas kita tuh jauh lebih 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 baik daripada sebelum-sebelumnya gitu kan. Betul. Betul. Apakah ini ada nggak sih niatan dari PSSI untuk menunjukkan, ini lu kualitas pelatih Indonesia tuh kayak gini, Ya. terus dibuktikan dulu. Apakah mungkin sampai sejauh itu, bro? Ya itu dia, mungkin yang bisa menjawab secara betul dan tepat, Hmm, akurat, yaitu dari PSSI-nya sendiri. hmm, Bagaimana apa yang menjadi bahan pertimbangan mereka. Cuma ya itu tadi dari berbagai yang tadi saya sampaikan bahwa mungkin saja alasan penunjukan Indra Safri ya pertama dia punya pengalaman menangani pemain-pemain muda dan dia juga pernah menunjukkan prestasi di level-level usia. Kemudian saat ini dia belum punya pesaing yang sangat kuat dari pelatih-pelatih nasional lain untuk menangani pemain-pemain level usia. Kemudian kalau misalkan ini juga diberikan kepada pelatih asing, ini tentu PSSI juga menjadi ini ya, menjadi ada kekhawatiran juga bahwa PSSI nanti dianggap sebagai ini agen-agen asing gitu loh, Bro. Yang hanya percaya pada produk-produk luar, tapi tidak mempercayakan pada produk dalam negeri. Sebetulnya Waduh. ini kan menjadi juga sinyal-sinyal ya bahwa PSSI itu punya masalah dalam mempersiapkan pelatih-pelatih yang punya kualitas yang baik selain Indra Safri dalam hal ini gitu loh. Hmm, hmm. Nah, nah, tugasnya PSSI bagaimana meningkatkan kualitas itu. Caranya seperti yang saya bilang tadi gitu loh, Ya, Bro. ya, ya. Nah, Oke, sobat, setuju nggak dengan apa namanya ditunjuknya Indra Safri sebagai pelatih timnas U20 untuk maju di Piala Dunia U20 nanti? Kalau ya. misalnya tidak setuju, lalu siapa yang lebih layak untuk menempati posisi itu? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita, kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, Bro.